Mana yang lebih jujur, tambo yang memilih cerita atau batu yang menyimpan semua luka? Di tanah yang subur, sejarah tumbuh, tapi tak semua sejarah ditanam dengan kata. Ada yang ditanam dengan batu. Di Jorong Belubus, 50 kota, berdiri 16 menhir kuno. Batu-batu besar, sunyi, tak bertulisan. Tapi mereka bicara tentang kematian, tentang pemujaan, tentang nenek moyang yang tak pernah digoreskan dalam tambo. Tambo Minangkabau menyusun asal-usul lewat kata per kata. Nama-nama raja, datuk, dan legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut. Tapi zaman batu pernah menyimpan sebatang tubuh. Menhir menyimpan kerangka manusia, lumpang batu, dan pahatan naga. Hari ini, kita mengupas sejarah. Kita mulai bertanya, apakah Tambo memahami siapa kita? Atau kita harus mendengar batu yang berdiri sebelum kata-kata itu bercerita? Selamat datang di Mulifa Channel. Kita akan menelusuri jejak purba, menggali makna, dan membuka bab yang tak pernah diajarkan dalam pendidikan formal. Karena setelah ini, mungkin kita tak memandang lagi Minangkabau yang sama dengan cara yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Apakah Kisanak semua tahu apa itu menhir? Menhir adalah batu besar yang didirikan secara tegak sebagai simbol penghormatan atau penanda makam leluhur. Di Belubus terdapat 16 menhir yang terbuat dari batu tufa dan andesit. Beberapa di antaranya memiliki ukiran naga, punggung bergerigi yang menambah aura mistisnya. Di dekat menhir ini juga ditemukan lumpang batu besar semacam tempat penubuk biji-bijian yang menunjukkan aktivitas agraris masyarakat purba itu ada. Jika Kisanak ingin berkunjung ke sana, alamatnya saya beritahu. Terletak di Jalan Guguk Nunang, hanya sekitar 150 meter dari Masjid Istighfar Belubus. Mudah dijangkau dengan kendaraan roda 2 atau 4. Meski di sana suasananya masih sangat tenang dan belum ramai wisatawan. Ekskavasi menemukan kerangka manusia di bawah beberapa menhir ini memperkuat dugaan bahwa ini adalah situs pemakaman kuno. Arah hadap batu-batu ini mengikuti pola spiritual tertentu. Menhir bukanlah sebuah berhala dalam pengertian penyembahan dewa-dewa seperti dalam tradisi Hindu atau animisme modern. Ia adalah bagian dari kompleks pemakaman megalitikum yang berfungsi sebagai penanda makam leluhur dan simbol penghormatan terhadap arwah orang yang telah wafat. Jadi apa saja fungsi menhir dalam konteks sejarah ini? Selain menjadi penanda lokasi makam tokoh penting atau leluhur masyarakat purba, dia juga menjadi ritual leluhur. Masyarakat megalitikum percaya bahwa arwah leluhur memiliki kekuatan spiritual, sehingga mereka membuat tempat khusus untuk menghormatinya. Ia juga simbol status sosial. Semakin besar dan rumit menhirnya, maka sepertinya akan semakin tinggi status orang yang dimakamkan di bawahnya. Jejak manusia megalitikum yang pernah hidup di sana berasal dari zaman megalitik tua. Itu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi dan berlanjut hingga zaman megalitik muda sekitar 1000 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. Meski tidak ada nama individu yang tercatat, para arkeolog menyimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di sana adalah bagian dari komunitas agraris spiritual yang sangat menghormati leluhur. Secara arkeologis dan budaya, siapa mereka? Ia adalah masyarakat megalitikum di Sumatera Barat. Mereka hidup dalam kelompok kecil, menetap di dataran tinggi dan membangun struktur batu besar seperti menhir, dolmen, dan lumpang batu sebagai bagian dari ritual. Ciri-ciri budaya mereka adalah mereka tidak mengenal tulisan, tapi memiliki sistem simbolik melalui bentuk batu dan arah hadap. Mereka memiliki kepercayaan bahwa arwah leluhur bisa mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga situs pemakaman dibuat monumental. Uniknya di sini, mereka sudah mengenal pertanian dan peternakan. Terbukti dari temuan lumpang batu dan alat-alat agraris. Pertanyaannya, apakah generasi megalitikum di Belubus ini dan wilayah 50 kota ini sudah punah? Jawabannya ternyata tidak. Kenapa? Karena mereka ternyata adalah bagian dari nenek moyang orang Minangkabau yang kemudian bertransformasi secara budaya dan spiritual seiring masuknya pengaruh agama dan sistem adat ke dalam 50 kota ini. Secara agraris, keturunan dan budaya mereka adalah bagian dari gelombang awal migrasi Austronesia yang menetap di Sumatera Barat ribuan tahun lalu. Seiring waktu, komunitas megalitikum ini berasimilasi dengan pendatang baru, membentuk fondasi budaya Minangkabau yang kita kenal seperti sekarang ini. Tradisi penghormatan leluhur, sistem matrilineal, dan nilai spiritual Minangkabau bisa kita yakini berasal juga dari sini, dari akar megalitikum ini. Jadi bukan kepunahan, mereka tidak punah, tapi berubah bentuk. Dari masyarakat spiritual agraris menjadi komunitas adat yang kompleks seperti saat ini. Batu menhir yang dulu menjadi penanda makam, kini bergeser fungsi menjadi nisan dalam tradisi Islam.
Nilai-nilai mereka tetap hidup dalam ungkapan adat Tambo dan sistem sosial Minangkabau. Situs-situs ini tentunya menunjukkan bahwa nenek moyang Minangkabau pertama kali menetap di sini sebelum menyebar ke tanah datar dan Agam. Jalur migrasi purba, sungai-sungai besar seperti Batang Mae dan Batang Sinamar menjadi jalur keluar masuk migrasi dari daratan Asia melalui Selat Malaka. Jadi para pendatang menetap di dataran tinggi 50 kota karena subur dan strategis tempatnya. Kenapa Luhak Tanah Data dianggap lebih tua dalam sejarah tertulis? Jadi saya akan sebutkan ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, Tambo Minang adalah narasi resmi dari adat Minangkabau. Dalam Tambo yang mana catatan lisan adat Minangkabau tertulis dan Nagari Tuo Pariangan di Tanah Datar disebut sebagai Tumpuk Tangkai Alam Minangkabau, tempat pertama munculnya kehidupan Minang. Jadi Tambo menyebut Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatinan Sabatang sebagai tokoh pendiri adat yang bermukim di kaki Gunung Marapi, wilayah Tanah Datar sekarang ini. Karena Tambo dijadikan rujukan adat dan pendidikan budaya, narasi ini menjadi versi dominan yang diwariskan secara turun-temurun ke anak cucu. Yang kedua alasannya Tanah Data pusat politik dan adat. Tanah Data menjadi pusat kerajaan Pagaruyung, tempat berkembangnya sistem adat matrilineal, rumah gadang, dan sumpah sati Bukit Marapalam. Karena pusat kekuasaan dan pendidikan adat berada di sini, maka narasi Tanah Data adalah luhak paling tua menjadi normatif dan simbolik. Itu bukan semata-mata berdasarkan usia geologis atau arkeologis. Yang ketiga, alasannya mungkin karena kurangnya eksplorasi arkeologis di luhak 50 kota ini. Faktanya, situs-situs megalitikum seperti Belubus dan Mahat di 50 kota sebenarnya lebih tua secara arkeologis. Tapi karena belum banyak diteliti atau diangkat dalam narasi adat, mereka tidak masuk dalam Tambo resmi, sehingga menjadi kurang dikenal sebagai asal mula Minangkabau. Seperti itu. Tambo memang dituturkan, tapi ada batu yang ditinggalkan. Siapakah yang lebih jujur? Kata yang dipilih atau tubuh yang terkubur di dalam batu ini? Di Tanah Data, Tambo bersuara. Di 50 kota, batu-batu berdiri diam. Tambo menyebutkan nama. Batu menyimpan jenazah. Tambo menyusun adat, batu menyimpan asal. Kita diajarkan untuk mendengar Tambo, tapi jarang diajak bertanya pada batu yang berdiri tegak. Leluhur megalitikum tidak punah. Mereka berubah dari batu menjadi adat, dari lumpang menjadi hukum, dari sunyi menjadi sistem. Tapi dalam setiap rumah gadang, dalam setiap mama yang bertutur, ada gema dari batu yang tak pernah disebut. Sejarah bukanlah milik yang bersuara saja, ia juga milik yang ditinggalkan. Maka hari ini kita tidak memilih antara Tambo atau batu untuk sebuah kebenaran siapa yang lebih awal ada. Kita memilih untuk mendengar kedua-duanya. Karena Minangkabau bukan hanya adat yang dituturkan, tapi juga tanah yang menyimpan tubuh, batu yang menyimpan jiwa, dan sunyi yang menyimpan asal. Saya Dafan Mulifah, saya undur pamit. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.